Benarkah pinjol yang tidak punya DC lapangan itu lebih berbahaya dibandingkan pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya? Nah, ini teman-teman perlu ketahui juga ya. Belum tentu seperti itu. Tapi kita melihat data ke belakang, berkaca ke belakang, latar belakang OJK memberikan aturan-aturan terkait nilai minimum modal yang harus dipunya, ekuitas yang harus dimiliki, dana dana apa ya, dana bukan dana segar ya, dana ready atau mungkin uang uang yang harus dimiliki oleh pinjol untuk beroperasi adalah 12,5 miliar atau kalau nggak salah total dalam 1 tahun harus 25 miliar atau gimana gitu ya. Ibaratnya anggap aja uang yang mengendap gitu. Karena OJK pengen orang-orang yang bikin aplikasi pinjol itu adalah orang-orang yang memang bisa dan punya dana, bukan orang-orang yang ikut-ikutan dan pengen memanfaatkan duit aja. Karena ujung-ujungnya kalau mereka cash flow-nya nggak lancar, duitnya habis karena nasabah banyak yang gagal bayar gitu ya, mereka akan berusaha mati-matian untuk melakukan penagihan-penagihan yang biasanya cenderung untuk melakukan pelanggaran. Nah, itu OJK udah menjaga seperti itu. Nah, biasanya DC-DC yang tidak punya DC lapangan, ya pilihannya adalah mereka menagih melalui telepon. Menagih melalui telepon bisa jadi penagihannya itu barbar gitu ya, penagihannya itu ngasal gitu, penagihannya itu, mmm, terus-terusan nggak jelas gitu teman-teman. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu teman-teman ya. Nah, saya pengen banget teman-teman itu tahu bahwa proses penagihan itu teman-teman harus baca sendiri biar teman-teman meresap di otak kalian, di pikiran teman-teman. Surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu banyak banget hal yang akan bisa menjadi pegangan teman-teman. Cari aja di Google surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Paling atas bentuknya PDF, bisa kalian download, itu benar-benar resmi dari website resmi OJK. Baca itu semuanya, kalian tahu hukumnya dan kalian tidak akan gampang diperdaya, ya. Intinya sih seperti itu. Kenapa anggapan pinjol yang nggak punya DC lapangan lebih berbahaya? Nggak lain dan nggak bukan ya karena hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, bener nggak? Jadi ketika hal-hal ini terjadi gitu ya, ketika semua ini terjadi, iya nggak lain dan nggak bukan kasusnya adalah karena hal tersebut, gitu. Itu sih latar belakang sebenarnya, apa yang terjadi belakangan ini. Dan kalaupun anggapan pinjol yang tidak punya DC lapangan, ya bisa jadi betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Ya mungkin kalau kalian apes ketemu pinjol-pinjol yang nakal atau tim penagihan yang curang, ya kalian akan mengalami hal yang sama. Ya apa kok berbahayanya itu apa? Berbahayanya adalah ya mungkin telepon-teleponan, ngancam sebar data dan lain sebagainya. Apalagi pinjol ilegal ya, mereka pasti sebar data dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman waspadai. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, banyakin doa sama Allah SWT, perbanyak ibadahnya, dekatkan diri sama Allah, biar semuanya akan menjadi kemudahan-kemudahan di kemudian hari. Tujuan saya di sini bukan ngajarin teman-teman tidak bertanggung jawab dan gagal bayar, enggak, tapi lebih kepada agar teman-teman mengembalikan semuanya sama Allah SWT dan mulai untuk bisa membenahi diri. Upaya dulu, mau itu semakin berat, yakinlah pasti pertolongan Allah itu akan datang. Mungkin butuh waktu, tapi sabar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.